kita dari Kemenkumham yang lamanya itu lebih sampai 50 tahun ke depan, yang telah dibuat oleh Afrizar, ada Anopon Kika, Jamaluddin Afrizar, Sekopda Pelaku, dan juga Farid Zaid Malakhu. Ini yang perlindungan dari hak cipta pengakuan dari pemerintah Republik tentang kualitas dari SDPN kita buat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan teknik SDPN ini juga sudah mendapatkan cara bentuk ini bisa dilakukan diumumkan tanggal 9 Februari 2021 dengan nomor publikasi 2021 di mana ini telah artinya telah setiap waktu dilakukan pemeriksaan substantif ini dengan judulnya ada IPAL SDPN bawah tanah menggunakan limbah cair pabrik tahu tanggal 2 Maret 2021. Ini sekarang proses paten ini sudah ada perlindungannya dari Kementerian Hukum dan Indonesia Kekayaan Intelektual yang berada di Jakarta Selatan, Jalan HR, Rausna Said, Kampung 89, Kuningan, kode 12940. Assalamualaikum mahasiswa yang saya banggakan. Pada video berikut ini kita akan menyampaikan bahwa inovasi SDPN ini telah kita daftarkan patennya di Kemenkumham. Nah sekarang dia itu sudah ada menyedia paten dalam proses sensitif. Pertama paten tentang komposisi bahan campuran, yang kedua paten tentang suhuan, yang ketiga paten SDPN bawah tanah. Jadi ini sudah kita berikan sudah mahasiswanya yang sudah dimiliki oleh aku itu mempunyai dan dapat digunakan tentang perusahaan. Tapi silakan suatu pengembangannya dan bisa nanti menyelamatkan lingkungan dan upaya pencemaran untuk memberikan warisan kepada anak kita di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dokumenter tentang proses pembuatan pengujian kapasitas SDPN titik kota Aziza ini adalah satu SDPN titik kota Aziza ini mampu mengolah limbah cair kafir, rumah makan dan plastik secara efisien, terbukti menurunkan dari limbah cair itu kandungan polutannya saat ini kota menjadi sesuai dengan standar baku mutu atau di bawah standar baku mutu. Kedua, kota Aziza ini dengan hasil analisa pengujian namanya mengolah limbah cair dengan debit 30 sampai 20 meter kubik per hari per meter persegi. Hal ini sudah layak untuk diinstal langsung di lokasi limbah cair industri, domestik, perawatan, juga kafe untuk proyeknya. Kembali berjumpa kepada mahasiswa Politeknik Penuh saya banggakan. Maka ini setelah percobaan kita ini kita dapat menarik sebuah kesimpulan ataupun rangkuman di mana inovasi SDPN ini di saat pandemi corona ini di mana telah banyak merontokkan perusahaan-perusahaan nasional, internasional maupun industri lokal, maka untuk penyelamatan lingkungan orang tidak begitu menaruh perhatian lagi. Kenapa? Karena banyaknya biaya untuk membuat semua air limbah cair ini tambah lagi biaya yang banyak dikeluarkan. Maka dengan inovasi SDPN ini dengan hanya menggunakan tanah dan sumber daya lokal, maka dia murah tanpa menggunakan mesin, sederhana dan tidak perlu operasi langsung.
yang susah sehingga aplikator dan dapat memiliki tanpa mengenal biaya. Selamat menyaksikan. Setelah di mana digunakan teknologi inovasi sudah STBMPP Kota Desa secara ini. Pertama, STBMPP Kota Desa ini sudah layak untuk sudah langsung di lokasi tempat cair dengan proyek daripada lokasi rumah makan, kafe, domestik, kota, mengolah limbah perkotaan untuk perumahan baru ini. Kedua, pasar rakyat, pengolahan budget rakyat, pengolahan budget hotel, limbah puskesmas. Kemampuan teman-teman ini dengan laju alirnya berapa sampai 20 meter kubik per hari per meter persegi ukuran dari STBM ini. Daya pengolahannya kurang lebih 10 sampai 20 rupiah per liternya. Itu persoalan mahasiswa politik yang saya sampaikan. Setelah saudara mampu tahu cara membuat sistem ini inovasi cerdas, lalu bagaimana dimanfaatkannya? Saat saudara yang kita penelitian sekarang itu adalah merupakan sebuah penelitian yang sudah dimulai sejak tahun 2000, di mana Bapak mendapatkan ilmu ini waktu masih di Jepang, dan sekarang sudah 2021. Selama 20 tahun sudah dikembangkan, saat ini sudah ada bisa diaplikasikan di industri seperti industri, rumah puskesmas, rumah sakit, dan juga bisa industri kelapa sawit maupun karet dan juga restoran, ataupun juga air sungai yang telah tercemar bisa kita manfaatkan inovasi SDM dengan biaya yang murah, tanpa menambah kimia, tanpa menambah listrik, dan menggunakan gaya gravitasi, memanfaatkan tanah dan sumber daya alam lokal. Ini asli produk Indonesia. Kita gunakan ini untuk meningkatkan atau bangsa kita sendiri dan mencintai produk kita sendiri. Dan inilah yang kita sampaikan kepada pemanfaatan. Yang telah mendanai kegiatan inovasi program praktis pelaku ini, yaitu kepada Kementerian Riset dan Teknologi atau pada Nasional dan Inovasi Nasional, ikuti bidang penguatan riset dan pengembangan saudara kontrak nomor 2 BRPM 2021 dan nomor DIPA SP DIPA 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan ini, saya sebagai ASN yang menerima pada negara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia dan juga kepada Menristek, Dikti, dan juga yang telah mendanai penelitian ini sehingga bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan secara umum untuk diaplikasikan seluruh Indonesia dengan teknik pengolahan limbah dengan inovasi cerdas tanah gratis pelaku. Kita harapkan limbah cair yang mengandung polutan tinggi yang menyebabkan pencemaran pada lingkungan sungai air bisa kita atasi sehingga menciptakan ekologi yang sehat, berkesinambungan, dan juga akan membuatkan karena kita menjadi lebih sehat sehingga pemerintah pun menggunakan dana yang tidak terlalu banyak lagi untuk mengobati penduduknya yang sakit karena akibat pencemaran dari industri maupun domestik.
yang kamu membuat kerusakan di muka bumi. Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya. Dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke satu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan itu di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebuah hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Al-A'raf 56-58. Selanjutnya, larangan merusak dan mengeksploitasi alam bumi yang kita tinggal ini tanpa memperhatikan pemeliharaan bumi itu, di mana 1500 tahun lalu pun telah diingatkan dalam Quran surah Ar-Rum 30:1-2 yang berbunyi, tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakah perjalanan di muka bumi yang perjalanan muka bumi? Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mensekutukan Allah. Ar-Rum 1:42. Mengapa terjadi kerusakan lingkungan dan sumber daya alam di bumi ini? 1500 tahun lalu dalam kitab suci Al-Quran itu diberikan jawaban, karena itulah tangan manusia yang nafsu mengumpulkan harta, tahta wanita, kekuasaan dan ingin viral dikenang sepanjang masa. Lalu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa arti kemewahan yang dikejar oleh manusia itu sampai merusak lingkungan dan sumber alam itu? Dunia ini nilainya sama seperti bangkai kambing saja yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang rasul dalam Islam, dan sampai sekarang 1500 tahun dan terbukti memang seperti itulah adanya. Diriwayatkan oleh Muslim, di mana suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan-jalan di pasar, diikuti banyak orang. Di tengah jalan ia melihat bangkai seekor anak kambing yang daun telinganya kecil. Nabi menghampiri lalu mengangkatnya seraya bertanya, siapa yang mau membelinya? Masa menjawab, kami tidak mau, tidak ada manfaatnya bagi kami. Kalau diberi gratis, apakah kalian mau? Maka bila kambing itu masih hidup, kami juga menolaknya, karena telinganya cacat. Apalagi sekarang anak kami itu sudah menjadi bangkai. Mendengar itu, Nabi SAW bersabda, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini lebih hina daripada bangkai ini menurut anggapan kalian. Hadis riwayat Muslim. Agar lingkungan berkelanjutan dan tidak rusak untuk diwariskan ke anak cucu kita, maka perlu keseimbangan antara jumlah manusia perusak lingkungan dan manusia penyelamat lingkungan. Siapa itu? 1500 tahun lalu Al-Quran menjawab, yaitu ulama dan orang berilmu. Apa untungnya bagi orang yang berilmu dan ulama itu untuk menyelamatkan lingkungan? Allah SWT mengangkat derajatnya, dan itu disampaikan 1500 tahun lalu oleh Rasul Muhammad, dan sampai sekarang pun masih terlihat. Sayangnya zaman sekarang
orang tidak begitu percaya lagi dengan percayaannya oleh uang, sehingga hal yang tidak terlihat langsung seperti derajat yang dinaikkan oleh Allah ini menjadi kabur oleh kemewahan dunia dan uang. Surat adalah ayat 11 mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mengerti apa yang kamu kerjakan. Adalah ayat 11. Diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah bernama Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Lalu apa manfaatnya bagi ulama dan orang mencari ilmu dan menuntut ilmu ini yang tidak mendapatkan kemewahan dunia, tetapi tidak berjuangkan untuk menyelamatkan lingkungan ini yang tidak merusak lingkungan, memberi kesadaran kepada manusia. Ini disampaikan di dalam Al-Quran dan sabda Nabi. Maka ini menuntut ilmu yang berupaya untuk menyelamatkan lingkungan ini untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Satu, dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 11. Dua, ilmu itu sarana mendekatkan diri dan takut kepada Allah SWT, Quran surah Al-Fatih 9, sehingga mereka tidak merusak lingkungan yang kamu teruskannya kepada neraka. Tiga, sama dengan fisabilillah yang manfaatnya salah satunya adalah masuk surga tanpa hisab. Keempat, dimudahkan bagi jalan menuju surga. Kelima, lebih mulia dari ibadah. Ini hadis. Apabila kalian bergegas berangkat menuntut ilmu, mempelajari ayat Allah SWT itu lebih tinggi nilainya daripada sholat sunat 100 rakaat. Karena dimohonkan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Seperti apakah wujud makhluk perusak lingkungan itu, baik manusia yang berbut tunggal ataupun manusia yang berkelompok membentuk korporasi? Ternyata 1500 tahun kitab suci Al-Quran telah memberikan jawabannya dan menunjukkan ciri orangnya sebagai berikut. Namun ini masih belum. Namun dapat kita saksikan bahwa dengan bertambahnya jumlah manusia, maka kejahatan manusia besar lingkungan ini bisa mengaburkan dan mereka susah untuk berdeteksi. Karena perusak lingkungan di bumi. Satu, Al-Qur'an ayat 11, 12, 25 serta At-Taubah ayat 7 mengatakan orang munafik bersikap sombong, ateis, merusak tanaman, berburu binatang ternak dan mencemari lingkungan dan sebagainya. Itu cirinya. Kedua, Quran surah Yunus 1, 91, Al-Araf 103, 112, Al-Baqarah ayat 60, Al-Maidah 32, Al-Isra ayat 4. Bani Israel, kenapa perbuatannya membuat kerusakan muka bumi dengan menentang Nabi Syu'ya, membunuh Nabi Zakaria. Yang ketiga, Al-Qasas ayat 7 mengatakan orangnya seperti Qarun, orang kaya pelaku kerusakan muka bumi, sikapnya sombong, membanggakan diri dan merupakan akhirat. Keempat, Quran surah Al-Maidah 64 Ali Imran 3, yaitu bangsa Yahudi
Mereka adalah bangsa yang suka berperang dengan kelompok lain dan sering memaksakan kehendak. Pada pusat lingkungan selanjutnya di bumi adalah yang kelima. Dalam Quran Al-Qasas 83, itu orang yang bersifat sombong. Mereka tidak mau peduli orang lain. Yang keenam, Quran Surat Al-Ankabut 30, itu LGBT, manusia yang mempunyai kebiasaan lesbian, gay, dan homoseksual. 7. Quran Surah Al-Ankabut 36, Asy-Syura 1-2-3, dan Al-A'raf 45-86-1-3, serta Hud menyatakan bahwa ciri itu adalah seperti bangsa matian, di mana manusianya yang suka menakut-nakuti orang, menghalang-halangi jalan orang lain, terutama orang beriman bila hendak melaksanakan ibadah. Kedelapan, Al-A'raf 1-7, Al-Qasas 4, Al-Fajr 12, Al-Mu'min 26. Orang yang seperti Raja Fir'aun suka membunuh bayi laki-laki yang baru dilahirkan, berbuat sewenang-wenang dengan kudanya Tuhan ingin membunuh Nabi Musa. Kesimpulan, Quran Surah Al-Anfal 48, itu kaum Samud. Manusia ini umat Nabi SAW dengan ciri-ciri dikenal sebagai entrepreneur yang ulung, namun perbuatannya menyimpang dari tauhid, menghalalkan segala cara. 10. Quran Surah 19, manusia saling itu cirinya manusia menganggap Nabi dan Rasul sebagai tukang bual, pendusta dan penyebar gosip. Quran Surat Al-Baqarah 20 menyebutkan ciri perusahaan itu adalah peminum kamar dan zina dan akibat mereka membersihkan masyarakat dan menjadi jelek kepada anak-anak. 15. Para perusahaan itu menurut Al-Ma'un Al-Baqarah 20, yaitu manusia tidak peduli dengan orang-orang kecil seperti fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan pengemis, karena membiarkan mereka tergolong dari jalanan oleh Allah SWT. Orang yang seperti ini mereka dianggap sebagai pemusta agama. Terakhir, para perusahaan lingkungan sendirian sebagai Quran Ar-Rum 40, Al-Maidah 40, itu manusia membuat kerusakan di darat, air, dan udara, karena akibat berbagai terjadi banjir, tanah longsor, hujan lebat, efek rumah kaca, kebakaran hutan, timbulnya pandemi penyakit dan sebagainya. Ini adalah ciri umumnya. Dan pemerintah telah membuat undang-undang untuk mendeteksi orang-orang seperti ini. Namun, umumnya masih banyak celah-celah yang dapat oleh orang-orang pada perusahaan lingkungan ini, sehingga mereka nakal untuk merusak lingkungan. 500 tahun lalu kitab suci Al-Quran telah memberikan keterangan bahwa Allah SWT, pencipta alam semesta, adalah Maha Kuasa, pencipta bumi dan segala isinya, manusia perusahaan lingkungan dimusnahkan saja oleh Allah semuanya, maka lingkungan tetap berkesinambungan sehat. Kenapa? Karena Allah SWT juga Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka adanya manusia perusahaan lingkungan ini berkesinambungan akan membuka pula peluang perjuangan dan jihad bagi manusia yang mempunyai hati nurani untuk menyelamatkan lingkungan, untuk jalan baginya menuju kebahagiaan sesungguhnya, yaitu surga setelah meninggal di dunia ini. Sampai sekarang sudah 1.500 tahun tetap juga berkesinambungan, ada manusia perusahaan lingkungan dan ada juga manusia yang menyelamatkan lingkungan. Allah SWT juga memberikan hadiah kepada penyelamat lingkungan itu dalam bentuk hidup yang miskin, bahagia hidupnya, dan hidup yang kaya juga bahagia hidupnya bagi penyelamat lingkungan. Lalu apa perbedaannya mereka yang miskin dengan
yang bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi. Menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis berikut ini. Sahih Bukhari, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, satu, wahai orang-orang fakir miskin, tidak memberikan kabar gembira kepada kamu. Sesungguhnya orang muslim yang miskin akan masuk surga lebih dulu sebelum orang-orang mukmin yang kaya dengan jarak setengah hari akhirat, yaitu setara dengan 500 tahun di dunia. Luar biasa. Kedua, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, pada tiga golongan manusia dari umatku yang mula-mula masuk surga. Mereka adalah orang yang mati syahid, orang fakir yang tidak meminta-minta, dan orang miskin tapi tidak meminta, ikhlas menerima, dan orang budak yang tidak disibukkan oleh pekerjaannya kepada Allah SWT. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini saya akan mau menyampaikan beberapa siswa apa untung dan apa akibat olah lipat jari. Bagi mengapa tidak kerusakan lingkungan oleh lipat jari? Pertamanya adalah karena hawa nafsu manusia itu harta, tahta, wanita, kekuasaan dan viral berkelanjutan. Makanya pelaku industri tidak mau mengolah limbahnya dibuang saja berdasarkan perusahaan lingkungan dan tidak menghancurkan umat manusia. Kenapa? Karena terlalu mahalnya biaya untuk mengolah limbah jari. Kalau bisa dibilang sampai 30% dari total produksinya sehari itu mampu 1 M, maka 37 juta dia digunakan hanya untuk mengolah limbah jari. Itu apa nih? Bagi dia, tetapi bagi kita yang mencintai, mengapa kita masukkan alat inovasi SDPM? Karena ini merupakan adalah ladang berat bagi kita. Ladang kita untuk berbaiki pada alam semesta ini, kepada seluruh manusia. Karena dengan adanya perusahaan lingkungan, maka muncullah kita untuk menyelamatkan. Apa untungnya bagi kita? Kita tidak mendapatkan uang apapun. Karena menjanjikan bahwa orang yang beriman tingkat beberapa derajat dari yang Maha Kuasa. Apa manfaatnya lagi nanti? Apabila keikhlasan, maka perjuangan kita itu sama dengan perjuangan untuk sebillah. Apa manfaatnya? Masuk surga tanpa hisab. Lalu kenapa masih ada juga orang santri? Karena bukan masuk sifat alam dari manusia. Lalu kenapa? Kunci utamanya itu adalah mereka yang mendapatkan harta mereka suatu dan uang. Tapi sesungguhnya apabila bagi orang muslim ada surat Nabi mengatakan bahwa yang dari sahabatnya, maukah kamu bangkit nanti? Sahabat mengatakan, saya tidak mau bangkit nanti. Kenapa? Kami itu pun kalau cacat kami tidak mau berjalan mati. Lalu apa kata Nabi? Bahwa begitulah Allah SWT memandang dunia ini sebagai kampung panas kota kita yang ada hati kita ini. Dan marilah kita tetap berjuang dengan menjadi diri kita sendiri, menjadi penyaman lingkungan atau menjadi perusahaan lingkungan. Terima kasih. Ucapan terima kasih kami berikan kepada mahasiswa TAP Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dan mitra di Kabupaten 50 Kota dalam pembuatan film dokumenter. Termasuk di sana ada mitra dinas tanaman pangan untuk Kementerian Perkebunan Kabupaten 50 Kota, mitra pangan Kabupaten 50 Kota, kemudian dengan mitra sekretariat daerah Kabupaten 50 Kota, dan juga Badan Kebudayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 50 Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman Kabupaten 50 Kota, dan juga Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 50 Kota, Dinas Perikanan Kabupaten 50 Kota,
dan camat di Kecamatan Harau Kabupaten Mapil Kota, dan juga ada kredit mikro Nagari KMM di Bukit Situmpa di Mapil Kota, dan Kodim 0309 Kabupaten Mapil Kota, kemudian Kenegarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Kota, kemudian Unit Pelaksanaan Instrumen Penghortikultura dan Perkebunan Kecamatan Harau Kabupaten Mapil Kota, dan Dinas Pangan Kabupaten Kota juga lagi. Kemudian Dinas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mapil Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Mapil Kota, dan terima kasih atas bantuan yang tadi diberikan dan menjadi mitra dalam Jumpa lagi mahasiswa saya cintai. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa yang saya telah membantu dan dalam penelitian ini dari mulai 15 tahun yang lalu sampai sekarang dari hukumnya. Kemudian juga kepada mahasiswa-mahasiswa pertanian yang mengambil kuliah dengan saya dan juga saya lebih parah untuk berdiskus atau bersemangat bahwa kamu adalah pelaju dari generasi ini, pengganti kami, bahwa sebaik-baiknya guru adalah guru yang bisa menginspirasi kepada muridnya dan untuk terus memajukan generasi emas Indonesia tahun 2024. Selamat berjuang. fasilitasi nanti maupun dari perhutanan mensupport ya. Mensupport itu kan semacam kurang satu usaha gitu kan. Usaha tahu atau usaha makanan ringan gitu. Kalau ada waktu itu memang melakukan itu bagus, hasilnya bagus, nanti kita arahkan mereka ke publikasi ini. Ya itu lebih efisien ya. Lebih efisien. Sebagai kami tadi setangnya dana yang tidak terlalu besar, insyaallah, dan kemudian sistem pada terlalu besar, nah insyaallah masyarakat bisa melipat. Kalau tahu itu kalau sekiranya ikut dulu mana kita misalnya membasis terus dari pengetahuan kami gitu, alat ini membantu perkembangan gitu, maksudnya modal sedikit ya Pak. Ini kan sistemnya karena bisa ini kan jadi kalau itu bisa jadi
Simulasinya seperti ini, kalau dia dengan segala kembali berbagai kondisi yang di sini. Dia berkampus, kemudian dia berkampus itu menjual barang yang usaha-usaha itu juga kalau di kampus masih apa? Sekarang ada sektor itu ya harus belajar usaha sosialisasi usaha itu yang paling sederhana itu hasil coba semua secara tulis dari sebelumnya hasil itu berarti kalau ada pengakuan dari kampus dari kita banknya misalkan itu ada jam bisa kalau masa dibuat apa sih kalau kita punya ada bagian lain bagian ada dari warga kita sudah dia soalnya kalau wasuna buat kalau itu dalam penjelasan bahasa kami gitu Pak. Nah, kan sudah dibaca ya pokoknya sudah dibaca ya otomatis bersih. Kalau sudah dicoba itu ya
Sedia. Seperti ini harus kasih jadi yang ada di jadi pemerintah akan baru jika baru ini dengan cepat seperti dengan cepat karena belum boleh pakai dengan kalau sekitar tadi lapangan kalau mau sosialisasi pengusaha-pengusaha biasanya mampu mencari limbah cair tahu lanjuti tidak dia lanjuti sehingga seperti itu ini itu memang lebih sulit lah ya semua kan tes yang cara kerja sederhananya Pak Eko cara kerjanya Pak Eko ini kan sistemnya sistem tanam berlapis. Sistem tanam berlapis. Jadi kan diberi masuk dalam atau ke dalam tanah tidak dibawa. Sidang ke yang dalam gimana? Jadi di dalam campuran itu ada tanah tidak pisah-pisah dengan tanah kerikil sama tiruan. Jadi Iko yang banyak yang itu limpahnya dari dalam dengan tembak. apa namanya? Jadi Iko yang banyak yang di sekolah Pak sampai di anak di bangku menjadi jadian ya. itu sistem yang Kemudian dipalu dengan tanah aku di lapisan dia. Terus kemudian ke kontaminasi apa namanya? Pasti kontaminasi ke tanah. Kontaminasi gitu ya. Kayak di Kalaukan di smell lah gitu kan. Sebenarnya berarti kan ada dua kayu tanah yang berlaku satu versi yang kemudian setelah disaring baru bisa dengan langsung berarti berapa kali bisa ada kerugian memang Pak setelah kerugian itu kan artinya melawat jangkir itu memang operasi tak bisa harus setelah kerugian itu
terus mensosialisasi. Bisa di satu kali dua, di atasnya satu. Proses dimana kalau dari atas tanah ini dia melewati dari sini, melewati proses filtrasi atau penyaringan, nanti dia masuk ke tangki yang kedua. Setelah tangki yang kedua itu nanti penuh dan dia nanti melewati filtrasi lagi untuk ke tangki yang ketiga. Setelah dia sudah disaring di
ketiga ini nanti dia keluar dari outletnya. Nanti hasil yang kita saring itu, nanti yang air yang kita masukkan itu berbau, sangat bau. Nanti keluar yang kita dapatkan di sini dibilang jernih dan baunya itu tidak menyengat lagi. Nanti setelah itu kita bisa mengolahnya beberapa kali, sering juga, karena nanti kalau dia semakin sering dilakukan penyaringan, nanti air atau limbah yang dikeluarkannya itu, pencemarannya itu tingkatnya itu lebih rendah lagi. Di apa ini, di dinas yang juga, nanti di saat penggunaan pestisida pada tanaman atau pemupukan, nanti kan setelah terjadinya pemupukan nanti ada turun hujan, air itu akan mengalir ke sistem irigasi, di mana sistem irigasi nanti akan tercemari, dan sebelum sistem irigasi air yang mengalir di laboratorium, kandungan apa, pH-nya berapa, sama nanti, karena kami sudah pernah melakukannya juga di kampus, air yang setelah air yang kita saring ini kami berikan kepada ikan cupang, yaitu hanya bertahan dalam waktu sekitar 2 jam. Tapi kalau dia air yang setelah disaring dia hanya 2 jam. Tapi kalau air PDAM juga akan mengandung saporin. Nah, dia itu dalam waktu 1 minggu itu yang kami teliti itu masih hidup juga. Itu perbedaan. Tapi dia di tanah itu kami buat satu buatnya dalam jadi bentuknya itu dalam bawah ibu itu fungsinya untuk agar air itu lancar ke bawah ibu supaya kemudian dalam pengisiannya itu menggunakan beberapa bahan, yaitu ada tanah, kerikil, batu zeolit. Batu zeolit itu batu buatan, baik batu buatan itu kalau bisa sebenarnya dari itu yang batu yang berapa, jadi kalau berkisir itu bahannya seperti tanah kapur. Sebenarnya sih yang merasa saya kata bisa berjuangkan memang dalam itu saya merasakan mungkin dipakai itu. Bisa apa enggak? Kurang enggak bagi masyarakat mengaplikasikan jadi bahannya? Kalau bahannya mau dari apa, Bu? Yang batu zeolitnya gimana? Kalau batu zeolit itu mungkin di kayak bangunan ini kan ada apa bangunan bangunan juga itu maksudnya. Iya. Jadi kalau itu dikasihnya untuk tidak merusak. Ya. Kelebihannya jangan yang susah. Jadi sebenarnya ini untuk menjadi air. Sebenarnya limbah tahu yang sudah dibuang itu pun itu kan cukup mengganggu lingkungan. Bisa kita langsung ke air kecil air yang dibuang kita supaya dia tidak berbau dan tidak kotor lagi. Sudah disosialisasikan itu industri-industri yang seperti ini. Nah ini Bu, ini sebelum ini demikian baru baru dicoba. Berarti dari itu udah ada diperiksa kandungan air yang keluar. Tidak ada lagi zat-zat yang berbahaya gitu. Zat-zat yang berbahaya mungkin masih ada, tidak separah yang tetap
Jadi ini apa aja bahan yang maksudnya kan kalau pabrik tahu itu biasanya yang ruangannya itu apa aja yang berbahaya pada di penelitiannya ada. Dia pakai bahan kimia. Kalau di pabrik tahu Ya. biasanya enggak, karena dalam penegasan air itu kami hanya mengukur ada kayak EC, pH, BOD, CSP. Oh itu ya, nggak ada kandungan bahan kimia yang misalnya yang biasanya kan ada kalau proses tahu ini kan di sini ada bungkus. jadi bisa sampai butok ya. Ini baru tarik masuk. Oh gitu prosesnya. Ini dari yang kalian pertama nih. Kami kuliah. Saya ada 2 metode itu. Ini metode buat karena ada satu lagi metode atas tanah itu. Lain itu pakai Berarti untuk yang kayak pabrik itu sebelum airnya dibuang ke sungai itu dialirkan ke sini dulu ya. Berapa biayanya kalau bisa dari itu? Karena yang kami tinggal pengerjaannya ada berupa Seharusnya kan kita kalau mau sosialisasi sekolah kita kasih biayanya ini buat 1 dari tugas sekian, jadi kan orang sanggup tidak mungkin gitu kan. Kalau bisa yang biaya dari ekonomi lagi kan perlu saya bisa didapat dari alam itu soalnya orang kan kalau mempraktekkan sesuatu yang baru itu kan mungkin dari segi ekonomisnya terus kita jelaskan dan nanti ke bagi yang akan menggunakan ini yang dimanfaatkan bagaimana gitu kan kalau kita pakai ini kan itu jadi saran ya bisa dihitung nanti tapi kalau masih kan ini uji coba nih kalau orang tanya nih jadi dia sudah buat satu tulisan ini berapa gitu kan jadi ini surat keterangan ya berarti kan di PLA pakai kombinasi aplikasinya ke masyarakat untuk hasil karya dari adik-adik ini nantinya khusus di selama di misalnya di Jorong Purwajaya coba yang tinggal di Purwajaya ini adalah proses presentasi kami dengan mahasiswa yang saya banggakan dan juga pemirsa yang saya hormati bahwa di dalam penelitian inovasi cerdas IPA oksigen terhadap pelaku ini kita tidak dapat berdiri sendiri, perlu bantuan dari berbagai pihak dan juga ada mitra kita. Mitra dari sini ada dari Pemda, SKPD, dinas-dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, dan juga ada dari mahasiswa kita jadi juga mitranya dan juga dari pihak-pihak pemerintah lain. Inilah mitra yang akan kontribusi mereka yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, selamat menyaksikan.
Ini adalah perkenalan kita waktu saya CV-nya pernah mahasiswa jadi Menwa. Ini waktu setelah pulang S3 di Jepang. Inilah fotonya. Ini waktu minta Dani bersama anak juga di bawah sekolah Esmani University. Ini waktu bertamasya di kampus. Dan ini dibawa juga anak-anak ke kampus di Jepang. Kita lagi waktu menunggu bus ini di Jepang. Anak-anak santai minum es krim. Mereka juga ikut menikmati bagaimana ini waktu pergi seminar dengan profesor saya dan juga teman-teman S3 ini bersahabat dengan taman dari Rusia dan Kazakhstan. Ini waktu menikmati bunga sakura di Jepang. Pergi wisata ke Tokyo bersama teman dari Jepang dan juga dari negara-negara Kolombia. Ini teman dari Uzbekistan. Ini waktu menyaksikan Zumo di Tokyo dan juga berfoto di One Piece. Ini di Haneda, ke bandara di Tokyo. Ini waktu menyaksikan wisuda mahasiswa S1 dan S2 satu lab dengan kita. Ini waktu bertamasya Hanabi di waktu bekarnya bunga sakura dan juga bersama orang Indonesia dan juga orang Indonesia yang bersuami dengan orang Jepang. Anak-anak kita bermain dengan anak-anak dari Jepang. Sama-sama sekolah di ATK di sana. Nih waktu kita tinggal di rumah susun di Jepang lantai 5. Dan ini rumah anak mengantar anak pergi sekolah TK namanya Yochieng. Ini bersama ibunya pergi mengantarkan anak untuk sekolah. Dan ini pulang sekolah pergi dulu belanja membeli es krim di sana. Inilah jalanan perumahan di Jepang itu. Anak-anak menikmati untuk sekolah di sana pada musim dingin ini. Ini waktu kita kos belum. Ini banyak pergi seminar. Ini anak-anak bermain di koeng bersama istri kelelahan di atas sepeda. Ini juga berteman dengan orang-orang dari Afrika. Diundang makan ke rumah. Ini pergi anak-anak bermain di taman. Kemudian makan makanan halal di restoran. Ini waktu sekolah TK-nya. Mereka bermain bersama anak-anak Jepang. Bergaul. Berkembang. Ini Danau Shinjuku ini. Membawa anak berliburan. Ini adalah apakah ini? Ini bacanya apa? Fly. Anak pulang dari Jepang, bertambah 2 orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya hormati dan mahasiswa yang saya banggakan bahwa inovasi cerdas IPAL STBM ini instansi pengelola ini pasti tanah berarti setelah ini merupakan sebuah penemuan yang sudah mempunyai alur yang sejak lama sekali penelitian. Dimulai dulu pada tahun 1999 sampai 2000 waktu masih mahasiswa saya dapat di Esmani University. Dan kemudian mulai sana terus melakukan yang paling tidak sampai sekarang tahun 2022 sudah 21 ya, sudah mulai 21 tahun. Dan hal inilah kita gunakan cocok untuk negeri kita Indonesia ini yang dimana kita kaya bahan bakunya STB ini adalah tanah dan material-material sumber daya lokal. Jadi tanpa menggunakan mesin, tanpa menggunakan kimia, tanpa menggunakan polimer, dan tanpa menggunakan listrik. Mana sifatnya adalah mengolah limbah itu seperti konsepnya alam. Karena konsepnya tanah mengolah limbah. Kita boleh tengok apabila kita mau air kecil, bayi, kasur, besok pasti akan bau bersih. Tapi apabila kita buang tipis di tanah, maka hanya 1 hari semuanya akan hilang. Kenapa? Mikroorganisme tanah itu sangat banyak. Dan STBM ini adalah reaktor itu adalah mikroorganisme. Kenapa? Karena tanah itu 1 sendok tanah saja terdapat lebih dari 11 miliar mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Itulah yang akan memakan polutan-polutan yang ada di dalam baca tersebut dalam STBM. Namun apabila tanah saya kita pakai dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Dia mudah tersumbat. Maka di STBM ini kita berikan lapisan permeabel batu ataupun batu split, maka dia bisa berlama
bertahan sampai 5 tahun baru kita bisa ganti. Jaringan telah baru kepada baru yang dibandingkan dengan pipa yang ada sekarang ini dengan harga sampai ratusan juta. Sedangkan STBMPTN hanya dengan kita saya bisa kita instalasi untuk mengolah ribuan liter pipa cair yang bermuatan maksimal. Selamat. Inilah beberapa keterangan gambar perjalanan saya dulu. Bakso ini dari Indonesia, dari Jepang sampai lagi di Indonesia. Dikembangkan semoga bermanfaat bagi tanah air kita. Menggunakan produk asli Indonesia yang bangga kita mau mengatasi masalah kita dengan produk asli. Selamat. Terima kasih. Selamat menyaksikan film